Halo teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang ini bikin apa ya, resah banyak programmer kayaknya kita di Indonesia nih ya. Jadi ini cerita tentang Alex gitu ya. Em, Cerita ini tuh banyak bikin orang menjadi apa ya, gelisah sehingga mereka takut bakal kehilangan pekerjaannya gitu. Bagi yang belum ngebaca atau ini ya, kita bahas bareng-bareng ceritanya apa dan apa yang kita bisa pelajari sebenarnya dari sini gitu. Nah, jadi tuh si ini akun Twitter nih, AB Advani gitu ya. Dia menceritakan jadi teman dia punya agensi dan nge-hire dua tipe programmer. Yang pertama namanya Alex dari Jerman. Dia 100% ngoding, memiliki pengalaman 19 tahun gitu. Yang kedua Hamid dari Pakistan, dia bisa ngoding pakai GitHub Copilot, pakai GPT-4, pakai layanan no code. Kemudian punya 4 tahun experience gitu ya. Ya, kita lihat apa yang terjadi kira-kira gitu. Nah, jadi gini, ini dari pembukaan cerita ada beberapa hal yang ini ya dipertanyakan gitulah yang jadi kurang clear juga si eh, Alex ini pengalaman 19 tahun, dia pengalaman 19 tahun itu ngoding apa aja, kemudian dia bekerja di mana aja gitu. Ini ceritanya kan di agensi gitu. Sepengetahuan saya banyak sekali orang yang pengalaman di atas 10 tahun dia tuh nggak bekerja di agensi yang terima project-project gitu loh. Dia biasanya di big company kayak Google, Facebook, kemudian Twitter dan kawan-kawan yang lainnya. Pokoknya startup-startup kayak gitu yang eh, ya gajinya besar di situ dan dia nggak kerja sama agensi atau dia bahkan memiliki agensi itu sendiri gitu. Nah si Hamid dari Pakistan ini 4 tahun kan pengalaman dia. Nah 4 tahun pengalaman ini tuh kayak kurang jelas juga apakah pengalaman ngoding atau dia pengalaman menggunakan Copilot, GPT-4 atau dan no code. Nah nih GPT-4 aja itu belum ada setahun gitu kan dirilis. Kemudian Copilot juga eh, first launch-nya tuh 2021, belum ada 4 tahun gitu. Jadi nggak jelas 4 tahunnya itu apa. Tapi oke, kita anggaplah dia punya pengalaman 4 tahun di dunia software development lah katakanlah begitu ya. Terus habis itu nih Hamid itu finish 95% of works gitu ya. Jadi eh, first version selesai dalam waktu 1 minggu gitu ya. Selesai dalam satu minggu gitu. Wah sepertinya gila banget gitu. Terus untuk itu dia ngekosnya juga lumayan banyak. Pakai GPT-4 $200, 3 juta gitu ya. Copilot $20, 3.500.000 kita bulatkan aja. Kemudian Cloudflare $5, oke, 3.600.000 lah. 3.550 katakanlah. Bubble $134. Terus total untuk menjalankan ini adalah $139 per bulan, berarti sekitar 2 jutaan. Compensationnya itu $2.000, berarti sekitar 35 jutaan lah ini gajinya si Hamid gitu. Si Alex in the other hand, dia finish 7% of task, cost $20, pakai Vercel doang. Terus compensationnya itu $3.500. Berarti compensation ini gak jelas ini. Compensation itu adalah gaji si Alex per bulan atau gimana gitu. Tapi kayaknya per bulan ya $3.500. Berarti sekitar berapa itu ya? 6 50 40 50 juta lah gitu. Estimated to develop everything 45K, jadi $45.000 tuh. Dan $11.000 lagi tuh nambahin tes, berarti berapa itu? Sekitar 100 jutaan kali ya.
400 $10.000 itu 150 juta ya. Kalau berarti ya sekitar 500 jutaan. Nah, ngeran eh, projectnya itu cuman biayanya 20 dolar per bulan. Ini emang kalau secara hitungan bisnis si Alex ini malah menggunakan lebih banyak uang gitu. Tapi emang benarkah seperti itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Eh Pertanyaannya gini, orang yang bekerja dengan gaji $3.500 ya, saya kan sering banget kerja sama orang eh, apa namanya luar ya, saya dengan perusahaan US itu 3 tahun, Europe itu 1 tahun, sekarang tuh Eropa. Nah, gaji sekitar $3.500 ini biasanya bukanlah tipe programmer yang kerja sendirian, gitu ya. Ini di agensi. Nah, ini tuh kayak kalaupun begitu patut dipertanyakan kayak ini efektif nggak sih gitu. Bener nggak ini dikerjakan satu orang gitu. Nah, ada banyak yang nggak jelas gitu ya. Ini cerita nyata atau enggak gitu. Cuman kita baca aja terus. Oke. eh Dengan menggunakan jasa si Alex yang memiliki pengalaman 19 tahun, ini lebih murah ya intinya. Eh Bakal lebih murah untuk menjalankan aplikasi ini gitu. You will have everything under control. Nah, ini sebenarnya bener-bener aja gitu. Dan emang kenyataannya begitu. Eh Kayak Google itu mereka memiliki semuanya under control, bahkan server dia punya segala macam. Tapi memang tidak semua perusahaan harus seperti itu, tergantung produknya gitu. Nah, jika memang seperti itu, kayak untuk orang yang berpengalaman 19 tahun sangat egois banget untuk kayak dia fokus untuk bikin aplikasinya sangat murah tapi cost developmentnya tuh lebih tinggi dan lebih lama waktunya, itu kayak nggak make sense banget gitu. Kalau mengerjakan project itu kayak emang harus disesuaikan dengan kebutuhannya, gimana bisa ngedevelop lebih cepat. Kayak kadang-kadang eh goalsnya itu apa, goalsnya bakal bikin aplikasi ini maintainable atau kita mau ship faster gitu, meluncurkan lebih cepat gitu. Nah, mungkin si produk yang di develop ini pengennya ya segera di launch lebih cepat gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau memang si Alex ini memiliki pengalaman 19 tahun, apa dia nggak ada kepikiran kayak gitu? Emang atau dia memaksakan untuk membuat semuanya secara sendiri? Dan orang yang sudah berpengalaman pun yang sudah jago-jago, kebanyakan dari mereka nggak mau mengerjakan segalanya dengan sendiri. Kayak nggak mungkin dia bikin database sendiri, ya pakai database yang udah ada gitu. Kemudian nggak mungkin dia ngurusin server sendiri, ya bisa aja dia pakai Google Cloud atau Amazon Web Service atau yang lainnya kayak gitu. Bahkan si ini siapa namanya, Alex ini kan dia pakai eh apa namanya, Vercel ya. Pakai Vercel kan itu salah satu bentuk bahwasanya sebenarnya it's not everything under control gitu. Karena Vercel ya udah itu ada banyak masalah deployment dan segala macam bergantung sama Vercel, nggak dikontrol. Jadi kayak it's not clear gitu. Benerkah semuanya under control? Jadi kayak dipertanyakan si kualitas si Alex itu seperti apa gitu kan. Nah, masalahnya si agensinya si temannya si AB ini memiliki 100 orang lebih seperti Alex. Nah, pertanyaannya 100 orang lebih yang memiliki pengalaman 19 tahun. I'm not sure gitu. Jadi apakah seperti itu? Atau sebenarnya permasalahannya adalah programmer yang tidak mau menggunakan service pihak ketiga. Itu mungkin bisa. Terus ya intinya si agensinya itu bakal ngetraining lagi atau menggantikan orang-orang seperti Alex dengan si Hamid. Nah, ini tuh bagian yang bikin orang jadi khawatir. Wah, kalau saya nggak pakai AI nanti saya bakal digantikan gitu kan. Itu kan permasalahannya. eh tapi ya ada beberapa hal yang sebenarnya jadi concern di sini ya. Misalnya nih, ada pertanyaan gimana tentang integrasi code gitu. Nah,
si Alex relied on documentation, some of it was outdated. Jadi mungkin pakai library atau pakai service yang sudah outdated gitu. Dia menghabiskan banyak waktu untuk understand the code gitu. Jadi si Alex ini dia ketika mengintegrasikan dengan service atau library sepertinya dia bakal menemukan dokumentasi yang nggak lengkap, yang outdated, kemudian dia ngebaca code gitu. Nah, saya sendiri sering banget ngalamin hal itu ya teman-teman. Jadi ada kerjaan kantor itu kadang-kadang dokumentasinya outdated gitu. Nah, yang saya lakukan biasanya ya udah buka code-nya aja. Nah, permasalahannya dia bilang wasted a lot of time inside the documentation trying to understand it and it didn't get much done gitu. Sebenarnya nggak gitu juga ya. Ketika ada dokumentasi outdated, kemudian baca code itu biasanya lebih menemukan ya, gampang nemuin karena udah punya pengalaman ya. Jadi saya sendiri ngerasa kayak misalnya lagi pakai library apa, saya nggak bakal ngabisin waktu lebih dari 1 hari untuk dapetin apa yang saya butuhkan dari service itu. Nah, pertanyaan juga kayak apakah harus menggunakan library ini? Ini tuh apa? Apakah library API pihak ketiga atau gimana? Cuman kalau misalnya dia hard to deep into the code, berarti kan library. Nah, permasalahannya kan kayak ketika kita mau pakai library itu bakal ada banyak pilihan gitu. Jadi kayak nggak harus kita ngabisin banyak waktu untuk library yang udah outdated. Kalau udah outdated kan berarti udah nggak di maintain gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan juga nggak bisa dijawab segala macam. Ya kenapa kita menggunakan library itu? Dan dengan 19 tahun pengalaman, harusnya jika menggunakan sebuah library dia itu sudah memiliki punya sense firasat, wah kira-kira ini dia gimana gitu, bisa nebak-nebak dan bakal mudah gitu. Cuman ya ini nggak jelas lagi gitu. Jadi cerita yang disampaikan orang ini tuh kayak banyak hal yang nggak jelas, permasalahan yang sebenarnya itu apa gitu, sehingga prosesnya bisa lama gitu. Atau permasalahannya adalah sebenarnya si Alex itu nggak ngerjain research itu gitu, but we don't know, right? Nah, Hamid embedding code. Oke, dia pakai AI lah intinya. Si Hamid ketika ada permasalahan integrasi dia pakai AI, embedding code, kemudian cost more money, is not easy, the result is not trusted gitu. Sebenarnya kan ini sama aja ya. Ini menggunakan library yang sama, yang udah outdated. Yang di embed itu apa? Yang di embed code-nya. Code-nya itu nggak punya instruction yang jelas gitu. Sehingga ketika kita ngembed datanya itu, terus kita nge-search di situ, hasilnya pun nggak bisa dengan mudah untuk dipahami kalau si Hamid ini nggak ngerti basic-basic tentang misalnya algoritma yang dipakai di library itu apa. Gitu kan, bahasa yang dipakai itu apa, kemudian code bagian apa yang dia cari itu di mana gitu. Ya kalau memang dasarnya sudah outdated library itu ya emang sulit aja gitu. mau deep dive into code atau embedding gitu kan bakal sama aja sebenarnya. Jadi kayak embedding code itu nggak ada menyelesaikan masalah, meskipun ya ya kita bisa search gitu. Tapi ya itu cost more money gitu. Atau misalnya embedding pakai service yang free, misalnya pakai sentence transformer, nggak pakai lagi GPT-4 kayak gitu. Cuman ya itu sebenarnya it takes more more time to do gitu. Sama aja sebenarnya, sama-sama gitu. Jadi kalau permasalahannya menggunakan library yang outdated, nggak mau pilih yang nyobain yang lain, ya sama aja sebenarnya gitu. Nah, ini nih scalability. Ada yang bertanya gimana nanti scalability yang dikerjakan oleh Hamid gitu. Si Abid jawab, even in an enterprise context, you see large project failing all the time because of over optimization and complex architecture gitu. Mama mau bikin bakso tapi
Ya udah. Nanti minta beliin ya, Ya. bikin bentol baru. Ya, udah Bapak kerja dulu ya. Diam dulu. Oke. Dari tadi ada anak. Nah, sekarang ini emang nyata bener, bahkan Google juga banyak project yang gagal karena over optimization and complex arsitektur. Ini memang kalau bisa dihindari ya. Kita harus mikirin produk yang kita develop itu seperti apa. Dan butuh nggak sih optimisasi yang seperti yang kita butuhkan gitu. They take 10 time longer than develop initially planned. Jadi memang ketika over optimize itu bakal takes more time gitu. Pilihannya ship faster but simple and also hiding more complexity behind, atau ship slower, handle all the complexity gitu. Nah, bisnis kebanyakan memang dia akan memilih ya kita meluncurkan dengan cepat deh gitu. Mau pakai tools sampai segala macam nggak apa. Nah itu kalau misalnya kliennya atau bosnya, manajernya oke ya gitu ya nggak apa-apa gitu. Cuman banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bakal eh, mahal gitu ya kalau segala-segalanya itu pakai pihak ketiga gitu. Jadi menurutku harusnya ada phase ya dalam development produk itu. Phase 1, 2 dan 3. Misalnya phase 1 launching dulu, phase 2 kita mulai sedikit optimize gitu karena ternyata produk yang dibuat itu dipakai oleh user gitu kan. Nah, jadi di sini aku setuju dengan si Hamid, dia pakai layanan pihak ketiga untuk launching dengan cepat. Permasalahannya jika produk sudah di launching kemudian si produk ini butuh optimisasi karena bisa jadi nanti si penghasilannya itu nggak sesuai dengan cost untuk ngeran project itu, bayar server, layanan pihak ketiga. Pertanyaannya, apakah si Hamid bisa mengatasi permasalahan itu dengan yang semuanya dia mengandalkan no code gitu, AI dan no code, tanpa dia memahami gimana caranya bikin arsitektur yang stable, kemudian gimana caranya ngehandle traffic yang besar gitu. Dia bilang 99 of the time with big enterprise project, time to market is more important than scalability gitu. Masalahnya kalau kayak Google nih ya, kalau kayak Google mereka itu nggak bisa nge launching produk begitu aja tanpa mikirin scalability. Karena apa? Ketika produk mereka itu glitching, kemudian spike-nya gede, terus layanan pihak ketiga nggak bisa nge-handle, reputasi perusahaan bisa hancur, saham bisa turun. Nah itu jadi kayak perusahaan-perusahaan besar memang mereka slow, emang bener slow, tapi kan emang ya begitu. Kalau kamu tuh sudah kayak mobil Puso tuh ya, mobil Puso sama motor, kalau disuruh jalan larinya lebih cepet motor. Karena apa? Ya dia bebannya lebih sedikit. Kalau perusahaan besar bebannya itu besar gitu, ya wajar gitu. Jadi it's not always a problem. Kadang-kadang nggak apa-apa shipping apa ya, nggak faster than the other company, nggak apa-apa gitu. Nah ini nih yang menarik si AB ini. Jadi setelah aku research cerita yang dia buat ini, ujung-ujungnya apa? Dia marketing project yang dia buat, gitu ya. I was able to execute quickly and already scaling 250 juta request per bulan. Jadi si AB ini dia bilang dia pakai caranya si Hamid dan dia bisa ngehandle scalability. Nah, scalability itu yang seperti apa? Gitu kan? Combination of no code, code and AI gitu ya. Scalability itu yang seperti apa? Karena kan banyak ya, ada yang handle database transaction, live streaming, kemudian misalnya CDN ya, chatting kayak gitu segala macem. Nah, yang dia buat itu sebenarnya apa? Nah, gitu. Kita lihat apa namanya? Dia tuh produknya apa gitu. Produknya si AB ini, si apa namanya? Tadi dia bilang yang namanya Qualiscom itu apa gitu. Kita lihat aja harganya. Harganya dia itu seginilah.
$50 per bulan, 25, oke. Dari layanan yang kita buat, dia buat, fiturnya itu ada 200k request per month, 250 SEO optimization gitu kan ya. Ini kan cuman request ya, request kepada apa? Nah, setelah diteliti-teliti sebenarnya produknya itu seputaran SEO. Kalau SEO itu tentang meta text dan segala macam, proxy white labeling web app yang dibuat pakai Bubble. Jadi bikin web, kemudian di white label, terus bisa dijual lagi gitu. Jadi ngurusin gitu. Nggak ada database transaction-nya karena semua udah dihandle sama Bubble gitu kan. Terus dia bahkan tidak menggunakan lain AI di produknya gitu sih. Si collection ini tadi tuh nggak ada AI-nya. Kayak sebagai contoh, ini kalau kita buka ya, kalau kita buka misalnya di sini ya, ini aku geser. Ini misalnya what is the pricing. Nah, ini search-nya dia pun sendiri bukan pakai AI ya. Jadi produk dia sendiri tuh nggak pakai AI karena dia tahu kalau pakai AI bakal cost more money, padahal dia enggak gitu ya. Jadi dia punya layanan ini no code lah ya, no code solution effortlessly brand your no code app gitu. Nah, di sini nggak ngurusin database, nggak ngurusin apa segala macem. Nah, dia cuman pakai CDM, kemudian uptime monitoring dan analitik gitu doang gitu kan. Dan analitiknya tuh saya yakin dia juga mungkin pakai pihak ketiga, dia nggak ngehandle segala macamnya gitu. Iya, ya dia sendiri sebenarnya doing the optimization, right gitu. Dan nggak semuanya itu pakai layanan pihak ketiga gitu. Dia ini sendiri yang buat produk layanan pihak ketiga kayak gitu. Dia gitu. Dan ini yang bikin orang sangat takut. Si AB ini bilang, I think people like Hamid will still have work 5 years from now gitu. While people like Alex will have to find other job or profession. Jadi buat kita yang pengalaman 19 tahun ngoding bakal kehilangan pekerjaan. Itu yang jadi concern banyak orang gitu. Padahal sebenarnya si AB ini dia nulis cerita ini, kita nggak tahu nyata atau enggak. Dia bilang sih kayak dari temennya gitu. Anggaplah nyata. Cuman itu kita nggak dapetin detailnya sehingga bagaimana ini bisa terjadi gitu. Nah, ya, benerkah si Alex tuh bakal jobless? Di agensi itu mungkin, iya gitu, karena di agensi itu dia maunya si faster pakai no code solution gitu kan, dan mereka punya budget yang besar mungkin untuk setiap project-projectnya. Tapi tidak semua orang harus bekerja untuk meluncurkan produk dengan cepat. Kayak misalnya kalau kamu kerja di perusahaan besar seperti di Google dan lain-lainnya gitu. Kayak sebagai contoh nih, si Apple itu kan baru meluncurkan augmented reality dan virtual reality headset, yang mana si Facebook udah nggak main hal itu lagi, Microsoft juga iya. Padahal dua perusahaan ini sudah meluncurkan produk itu sebelumnya. Tapi hype-nya si Apple ini luncurnya belakangan, dia is not faster gitu. Dia lambat meluncurkan produknya secara lambat, tapi respon marketnya itu ternyata bagus gitu kan. Jadi ketika di dunia bisnis nggak selalu si faster itu solve the problem gitu. Jadi kayak kalau kita meluncurkan produk dengan cepat, kita bakal tahu apakah produk ini diinginkan oleh masyarakat atau enggak gitu. Jadi di saat semua perusahaan-perusahaan besar sekarang fokus sama AI, si Apple itu dia virtual reality itu dia, yang orang udah nggak bermain di situ, yang kebanyakan perusahaan pikir kayaknya orang belum siap gitu. Tapi Apple berhasil ngeluncurin produk itu dan hype-nya cukup tinggi dan gitu kan. Setidaknya entah laku apa enggak, si Apple bisa menyusun materi marketing untuk munculkan hype yang tinggi gitu. Jadi kayak
tentang marketing itu memang berbeda lagi dengan tentang product development. Product development nggak harus meluncurkan dengan cepat gitu. Ya kayak Facebook sendiri meluncurkan produknya terlalu cepat, kayak yang metaverse-nya. Orang ya itu hasilnya nggak optimal, nggak bagus. Jadi orang iya udah nggak percaya lagi, reputasinya Meta Facebook itu jadi jelek gitu. Nah itu nggak harus eh, melaunching secara cepat tuh nggak harus. Dan ya tidak semua fitur bisa diselesaikan dengan no code gitu. Kayak contohnya nih, kamu bikin AR headset kayak Apple, bisa nggak kamu pakai no code? Nggak bisa kan gitu. Jadi kayak don't you worry too much about it, right? Itu dah gitu ya. Jadi sebagai contoh nih, kalau kamu kerja di eh, perusahaan-perusahaan yang produknya misalnya bikin database gitu ya, search engine, ya itu nggak bisa kamu pakai no code solution, itu nggak bisa. No code solution itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang emang ini layanan yang usernya itu customer gitu. Ada yang produk usernya itu adalah pemilik bisnis gitu, kayak misalkan produk bikin database kayak gitu kan. Tidak semua perusahaan bisa menggunakan layanan berbayar di segala bidang. Sebagai contoh, di bank. Kalau kamu kerja di bank, ya, kamu sudah bisa dipastikan nggak bakal bisa menggunakan teknologi kekinian gitu. Dan it's okay gitu. Karena bank itu suatu produk-produk yang kritikal gitu kan. Ya kita nggak mau security-nya itu bolong dan segala macam, kayak kasus yang terjadi baru-baru ini tentang BSI gitu ya. Ya itu semua harus di handle. Jadi emang itu kompleks gitu ya. Percayalah, kayak terima saja bahwasanya ngembangin aplikasi itu emang kompleks gitu. Jadi nggak semuanya harus pakai layanan pihak ketiga gitu. Kayak misalnya di pemerintah itu ya emang kebanyakan ya gitu, nggak mau pakai layanan pihak ketiga karena itu data sensitif dan segala macam gitu kan. Jadi gitu, tidak semua produk harus di launching dengan yang penting jadi gitu, nggak bisa gitu, karena apalagi urusan data, apalagi kalau di Eropa itu wah urusan privacy itu undang-undangnya kan sangat ribet segala macam, tidak boleh ini itu. Kalau kamu pakai layanan pihak ketiga nggak bisa gitu. Nah jadi ada hal-hal yang oke kita serahkan pihak ketiga, ada hal-hal yang tidak bisa kita serahkan pihak ketiga gitu. Makanya untuk kasus ini ya kita mungkin berbeda gitu. Kalau untuk si agensinya si temannya AB ini mungkin oke, ini produk-produk yang eksperimen kayak gitu, nggak apa-apa produk eksperimen gitu. Asalkan itu bukan untuk perusahaan-perusahaan besar yang bakal melukai reputasi mereka gitu. Kalau untuk startup, go save faster gitu. Tidak semua project memiliki budget yang besar sehingga bisa dengan mudah menggunakan layanan no code itu gitu. Jadi si Alex tadi si Hamid tadi ngabisin sekitar $1.000, $1.500 untuk layanan yang dia pakai gitu. Bagaimana kalau project itu nilainya $500 gitu? Itu kan nggak make sense gitu. Dan tidak semua orang itu bisa dapetin job project dengan nilai yang besar gitu, sehingga ya tidak apa-apa, nggak semuanya. Aku juga dulu pernah kok dapat project cuman $50 gitu, $100. Kemudian bekerja di perusahaan yang gajinya $100 gitu, dan tidak, ya nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman, kalau kita sebagai programmer karirnya kan memang dari bawah dulu ke atas gitu. Jadi intinya, kesimpulannya dari sini kayak apakah Alex akan jobless? Ya, menurut saya tidak ya. Ini apakah Alex ini beneran ada atau tidak juga nggak jelas gitu. Cuman setidaknya apakah kita untuk programmer yang kita fokus ngembangin skill kita, belajar hal-hal yang fundamental, kemudian belajar ngehandle arsitektur, ngedesain aplikasi dengan arsitektur yang bagus dan segala macamnya, kita nggak bakal kehilangan pekerjaan. Karena kayak buat kita yang ngebahas belajar sesuatu yang mendalam segala macam, tempat kita memang bukan seperti di agensi yang dimana Alex bekerja ini gitu kan. Tempat kita itu ya di perusahaan-perusahaan yang fokus sama
optimization gitu. Jadi kalau urusan bisnis itu memang bukan urusan kita. Urusan kita ya skill kita itu misalnya di database, ya gimana caranya memberikan layanan database yang smooth, yang cepat dan segala macam kayak gitu. Terus untuk yang mau menggunakan no code juga nggak salah gitu, karena kayak kalau kita mau meluncurkan produk, ya memang gimana kita tahu bahwa produk ini benar-benar dibutuhkan sama customer atau tidak, ya segera meluncurkan gitu. Jadi jika memang fitur yang kita kerjakan itu memang paling cepat dikerjakan pakai layanan no code, silakan pakai gitu. Saya sendiri juga begitu, menggunakan layanan-layanan yang misalnya kayak Cloudflare untuk CDN dan segala macam, itu ya dipakai aja gitu. Kayak untuk ngehandle spike traffic di CDN itu pakai apa namanya, layanan-layanan seperti ya Cloudflare, kemudian CloudFront dan segala macamnya, itu ya pakai aja, nggak apa-apa gitu, asalkan ya bisa shift faster dan hitung-hitungan bisnis juga masuk, budgetnya juga masuk kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini sedikit bikin teman-teman jadi apa ya, terbuka lah apa namanya pemikirannya. Kayak jangan takut tentang pekerjaan kita yang bakal digantikan oleh AI gitu. Jadi yang penting ya kita mengerti betul apa yang kita kerjakan gitu. Jika kita belajar tentang bahasa pemrograman, kuasai betul, kemudian kuasai juga desain sistem, low level arsitektur, low level kayak programming in low level segala macam kayak gitu, biar ketika ada masalah itu ya tahu harus bagian mana yang kritikal, bagian mana yang tidak. Jadi jangan nanti pakai pihak ketiga segala macam, tiba-tiba ada layanan pihak ketiga yang dia mati, terus kita bingung mau migrasi kemana, atau ada bikin produk kemudian pakai layanan pihak ketiga, datanya dicuri gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Pahami betul-betul apa yang Anda kerjakan gitu. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman dapat sesuatu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.